Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chanawai dengan NIM 1122099 dari kelas A. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai urutan berbasis array. Nah, tapi yang di sini yang saya jelaskan itu hanya salah satu contohnya saja. Di mana contoh yang pertama itu menyimpan skor tinggi untuk sebuah game. Jadi untuk topik pembahasan kita pada materi kali ini tuh hanya berfokus pada menyimpan skor tinggi untuk sebuah game. Nah, maksudnya perlu saya jelaskan pertama, di mana tujuannya itu, tujuan dari topik tersebut itu adalah untuk menyimpan entry skor tinggi untuk sebuah video pemain. Kemudian di setiap entry pemain itu memiliki nama dan skor. Nah, kemudian untuk mempertahankan urutan skor, kita dapat membuat kelas lain yang disebut dengan papan skor. Kemudian papan skor ini memiliki jumlah entry yang terbatas, di mana saat entry baru dibuat di papan skor, elemen digeser ke kanan untuk menciptakan ruang yang sesuai dengan skor baru. Nah, seperti contoh yang di samping ini, di mana di sini ada scoreboard diimplementasikan sebagai array dinamis. Nah, untuk melangkah lebih lanjut, mungkin di sini saya ingin menjelaskan beberapa tentang apa sih dari penyimpanan skor tinggi untuk sebuah game. Jadi, menyimpan skor tinggi dalam sebuah game itu adalah praktik umum yang dilakukan dalam pengembangan game untuk menciptakan pencapaian pemain, di mana pentingnya dalam menyimpan skor tinggi untuk sebuah game itu bisa bisa menjadi eh, motivasi pemain di mana ketika kita melihat skor tinggi, mungkin bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus bermain dan meningkatkan performa kita. Kemudian juga untuk pesaing di mana skor tinggi ini memungkinkan adanya elemen kompetensi baik di antara pemain individu maupun dalam komunitas pemain. Kemudian juga rekaman jejak kemajuan, di mana kita bisa melihat perkembangan eh, kit- pem- perkembangan apa ya permainan kita dalam sebuah game dari waktu ke waktu. Kemudian juga di sini untuk metode penyimpanan skor tinggi itu ada dua metode. Yang pertama itu penyimpanan lokal, di mana contohnya itu seperti pada file system, di mana di mana skor bisa disimpan dalam file di sistem perangkat seperti file teks, JSON, atau format lain yang mudah diakses. Kemudian basis data lokal, di mana menggunakan database lokal seperti SQLite untuk menyimpan data skor. Kemudian metode yang kedua itu penyimpanan online, di mana itu seperti pada basis data server, di mana menggunakan basis data yang dihosting di server untuk menyimpan dan mengambil skor. Kemudian layanan cloud, di mana menggunakan layanan cloud seperti Firebase atau AWSN untuk mengelola data skor. Nah, mungkin di sini kita bisa saja langsung pada pengimplementasian dari sebuah penyimpanan skor tinggi untuk sebuah game. Di sini di samping seperti yang kita lihat di sini ada sebuah skor dengan nama, di mana di sini ada mic dengan skor 1105, kemudian ada Rob 750, kemudian ada Paul 720, Ana 600, Ross 590, Jack 510. Nah, kemudian di sini ada sebuah contoh dari
skateboard diimplementasi sebagai array dinamis di mana di sini ada yield dengan 740, di mana di sini yield ini adalah sebagai apa ya? Sebagai skor paling tinggi dari antara nama-nama yang lain. Nah, di sini contoh dari implementasian apa ya? Menyimpan skor tinggi dalam sebuah game. Nah, di sini yang pertama sini ada kelas dengan nama game entry. Mungkin kita bisa coba langsung ke ke implementasiannya. Nah, di sini kita kan mencoba membuat kelas dengan judul game entry. Hmm. Kemudian titik dua. Nah, di sini dengan metode kita gunakan metode init dengan parameter sel, kemudian atribut ada nama, skor, kemudian sel name sama dengan name, nah, kemudian sel skor sama dengan oh ya, di sini harusnya name ya. Oke, kemudian kita buat lagi div get name parameter sum, kemudian return self name div get score self return self score div string for return nol, koma satu, titik format self self score. Nah, baik. Ini adalah salah satu kelas dari kelas game entry. Mungkin kita bisa jalankan. Hmm. Oh iya, di sini harusnya name ya. Oke, kemudian kita buat lagi div get name parameter sum, kemudian return self name
def get score self iPhone self for def string for iPhone. Hmm, koma satu titik format self self score. Nah, baik. Ini adalah salah satu kelas dari kelas game entry. Mungkin kita bisa jalankan. Nah, ini adalah sebuah kelas dari game entry, di mana kelas ini adalah yang digunakan untuk mengimplementasikan entry dalam sebuah permainan. Misalnya untuk menyimpan nama pemain dan skor mereka. Nah, kemudian apa ya? Definisi dari kelas entry ini yang pertama itu kelas entry ini yang ini apa ya, deklarasi kelas game entry, di mana kelas ini akan digunakan untuk membuat objek yang menyimpan informasi tentang entry pemain dalam permainan. Kemudian untuk init ini adalah metode dari apa ya, metode konstruktor yang dipanggil ketika objek game entry dibuat. Kemudian metode ini menerima dua parameter, di mana parameternya itu dengan ada dua atribut dengan parameter self dengan dua atribut yaitu name sama score, di mana yang masing-masing disimpan dalam atribut private atau name dan score. Kemudian dari objek tersebut pengguna underscore ini yang ini di depan nama atribut menandakan bahwa atribut tersebut bersifat private dan sebaiknya tidak diakses langsung dari luaran kelas. Nah, kemudian untuk metode getName ini adalah metode akses atau getter yang melibatkan, bukan yang melibatkan, yang mengembalikan nilai atribut name ini. Metode ini mungkin memungkinkan pengguna kelas untuk mendapatkan nama pemain tanpa mengakses atribut name secara langsung. Nah, kemudian metode getScore ini itu metode yang apa ya? Metode yang membuat metode akses atau getter yang mengembalikan nilai atribut skor. Nah, sedangkan tadi di sini kan ada jadi bedanya itu kalau getName ini itu untuk mengembalikan atribut dari nilai name, sedangkan getScore ini itu untuk mengembalikan nilai dari getScore. Nah, kemudian ada metode string, di mana ini metode khusus yang mengembalikan representasi string dari objek game entry ini di mana digunakan ketika objek tersebut diubah menjadi string. Misalnya saat dicetak menggunakan print, kemudian di dalam hal ini metode ini mengembalikan string dalam format name dan score. Nah, mungkin di sini kita bisa coba untuk membuat objek dari game entry. Jadi misalkan di sini kita tulis entry 1 sama dengan game entry misalkan di sini namanya itu
Ya. Dengan skor 300. Kemudian entry kedua sama dengan game entry Ana dengan skor 450 deh. Nah, dari ini adalah untuk mengakses nama dan skor menggunakan metode get. Nah, kemudian di sini kita print entry entry satu dengan titik dot get name songkan. Kemudian di sini juga print entry satu dot get score songkan. Nah, ini adalah sebuah kelas dari game entry, di mana kelas ini adalah yang digunakan untuk mengimplementasikan entry dalam sebuah permainan. Misalnya untuk menyimpan nama pemain dan skor mereka. Nah, kemudian apa ya? Definisi dari kelas entry ini yang pertama itu kelas entry ini yang ini apa ya? Deklarasi kelas game entry, di mana kelas ini akan digunakan untuk membuat objek yang menyimpan informasi tentang entry pemain dalam permainan. Kemudian untuk init ini adalah metode dari apa ya? Metode konstruktor yang dipanggil ketika objek game entry dibuat. Kemudian metode ini menerima dua parameter, di mana parameternya itu dengan ada dua atribut dengan parameter self dengan dua atribut yaitu name sama score, di mana yang masing-masing disimpan dalam atribut private atau name dan score. Kemudian dari objek tersebut pengguna underscore ini yang ini di depan nama atribut menandakan bahwa atribut tersebut bersifat private dan sebaiknya tidak diakses langsung dari luaran kelas. Nah, kemudian untuk metode getName ini adalah metode akses atau getter yang melibatkan, bukan yang melibatkan, yang mengembalikan nilai atribut name ini. Metode ini mungkin memungkinkan pengguna kelas untuk mendapatkan nama pemain tanpa mengakses atribut name secara langsung. Nah, kemudian metode getScore ini itu metode yang apa ya? Metode yang membuat metode akses atau getter yang mengembalikan nilai atribut score. Nah, sedangkan tadi di sini kan ada jadi bedanya itu kalau getName ini itu untuk mengembalikan atribut dari nilai name, sedangkan getScore ini itu untuk mengembalikan nilai dari getScore. Nah, kemudian ada metode string, di mana ini metode khusus yang mengembalikan representasi string dari objek game entry ini, di mana digunakan ketika objek tersebut diubah menjadi string. Misalnya saat dicetak menggunakan print, kemudian di dalam hal ini metode ini mengembalikan string dalam format name dan score. Nah, mungkin di sini kita bisa coba untuk membuat objek dari game entry. Jadi misalkan di sini kita tulis entry 1 sama dengan game entry misalkan di sini namanya itu ya dengan skor 300. Kemudian entry kedua sama dengan game
entry Ana dengan skor 450 deh. Nah, dari ini adalah untuk mengakses nama dan skor menggunakan metode get. Nah, kemudian di sini kita print entry entry satu dengan titik dot get name kosongkan. Kemudian di sini juga print entry satu dot get score kosongkan. Kemudian di sini kita ketik lagi untuk memprint entry satu. Kemudian di sini juga print entry terus. Nah, kita coba lihat outputnya. Nah, di sini sudah muncul di mana eh apa ya? Di mana dengan oh ya ini sebenarnya tidak usah ini. Kita coba. Nah, di sini sudah muncul skornya itu dengan skor Ica dan nama Ica dengan skor 300. Nah, coba kita print kita ganti sini jadi get proof. Nah, jelas yang akan terprint itu, yang outputnya itu akan keluar Ana dengan skor 450. Ah, nah jadi di sini itu apa ya? Di mana itu untuk penjelasan tambahannya itu di mana atribut private itu yaitu name dan score ini diakses melalui metode getter atau getName. Ini get name dan get score di mana hal ini itu merupakan praktik yang baik untuk menjaga apa namanya, eh, enkapsulasi, memastikan bahwa atribut tidak diubah secara tidak sengaja dari luar kelas. Kemudian metode string ini itu membuat objek mudah dibaca dan dimengerti saat dicetak dan meningkatkan kegunaan dan kenyamanan tersebut. Nah, jadi dalam dari struktur kelas get entry ini itu menjadi apa ya, modul yang bersih dan dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi tentang entry dalam game, mendukung prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek seperti abskolasi dan abstraksi. Nah, selanjutnya di sini itu selanjutnya juga di sini ada oh ya, ini oh iya, ini ternyata tadi itu dari implementasi ini sebenarnya ada sambungannya lagi. Nah, sambungannya itu seperti ini, di mana ada, oh bukan, itu. Kemudian selanjutnya di sini itu, nah di sini ada kelas skateboard, di mana ada dev dengan metode init parameter capcity dengan 10. Mungkin kita bisa langsung pada pengimplementasiannya. Ini kita tutup dulu, kemudian ini hapus. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk membuat kelas skateboard. Di mana di sini tulis kelas scoreboard
Kemudian di sini dev dengan metode init. Kemudian dengan parameter capacity sama dengan 10. Kita ikuti saja ya contoh yang ada pada modul. Kemudian self bot sama dengan non qualified. Kemudian self n sama dengan sorry, sama dengan 0. Kemudian dev dengan get item correction get item, kemudian dengan parameter self dengan k titik 2, kemudian return self bot k, kemudian dev ring kemudian di sini ada return and join staff self for c. Kemudian for j in range self n. Berarti ada yang salah. Sini kayaknya di sini. Kemudian dev add self entry titik 2, kemudian score sama dengan entry titik get score. Kemudian nah, ini adalah contoh dari kelas skateboard di mana jadi di sini kita akan coba untuk membuat kelas skateboard di mana di sini tulis kelas score board. Kemudian di sini dev dengan metode init.
kemudian titik dengan parameter capacity sama dengan 10. Kita ikuti saja ya contoh yang ada pada modul. Kemudian self bot sama dengan non qualified. Kemudian self n sama dengan sorry sama dengan 0. Kemudian def dengan get item correction get item, kemudian dengan parameter self dengan k titik 2, kemudian return self bot k, kemudian def ring kemudian di sini ada return and join staff self for kemudian for j in range self n. Berarti ada yang salah. Sini kayaknya di sini. Kemudian def add self entry titik 2, kemudian score sama dengan entry titik get score, kemudian nah ini adalah contoh dari kelas skateboard di mana jadi di sini ada sebuah kelas di mana di sini ada kelas skateboard. Jadi untuk kelas skateboard ini itu di mana sama dengan dev untuk metode ini dengan parameter self cep capacity, kemudian di mana ini adalah membuat membuat array dengan kapasitas tetap. Kemudian sedangkan untuk self n ini itu menyimpan jumlah entry yang ada.
Nah, kemudian di sini ada get item di mana dalam metode ini tuh mengembalikan entry pada indeks K. Nah, kemudian di sini ada def string di mana apa ya? Di mana ini mengembalikan representasi string dari papan skor. Nah, kemudian di sini ada add di mana memanggil metode getScore untuk mendapatkan skor dari entry. Nah, di sini kita akan membuat apakah kita akan menentukan apakah entry baru harus ditambahkan ke papan skor. Nah, di sini pengkondisian yang kita akan pakai itu jika masih ada ruang di papan skor, itu yang pertama, untuk kondisi yang pertama. Kemudian untuk kondisi kedua itu skor baru lebih tinggi dari skor terendah di papan. Nah, jadi untuk tabel selanjutnya untuk implementasinya itu pertama if cell titik n lebih kemudian len cell. Jadi di sini ada sebuah kelas di mana di sini ada kelas skateboard. Jadi untuk kelas skateboard ini itu di mana sama dengan dev untuk metode ini dengan parameter self eh, Capacity, capacity, kemudian di mana ini adalah membuat membuat array dengan kapasitas tetap. Kemudian sedangkan untuk self n ini itu menyimpan jumlah entry yang ada. Nah, kemudian di sini ada get item di mana dalam metode ini itu mengembalikan entry pada indeks K. Nah, kemudian di sini ada def string di mana apa ya? Di mana ini mengembalikan representasi string dari papan skor. Nah, kemudian di sini ada add di mana memanggil metode getScore untuk mendapatkan skor dari entry. Nah, di sini kita akan membuat apakah kita akan menentukan apakah entry baru harus ditambahkan ke papan skor. Nah, di sini pengkondisian yang kita akan pakai itu jika masih ada ruang di papan skor, itu yang pertama, untuk kondisi yang pertama. Kemudian untuk kondisi kedua itu skor baru lebih tinggi dari skor terendah di papan. Nah, jadi untuk tabel selanjutnya untuk implementasinya itu pertama if cell titik n lebih kemudian len cell. Kemudian jika sudah seperti ini, di sini ada lagi untuk apa ya? Menentukan apakah skor itu perlu ditambahkan ke papan skor. Maka di sini kita ikuti saja yang ada di modul di mana itu
sama dengan self and kemudian kecilin self worth, kemudian or score lebih kecil self worth yang satu get score, kemudian di sini jika if self and land self worth, kemudian self and sama dengan satu, kemudian J sama dengan self and kurang satu, while J sama dengan 0 and self worth J satu get score self J kurang sama dengan satu self self worth J sama dengan N3. Jadi kemudian jika sudah seperti ini, di sini ada lagi untuk apa ya? Menentukan apakah skor itu perlu ditambahkan ke papan skor. Maka di sini kita ikuti saja yang ada di modul, di mana itu buat sama dengan self and kemudian kecilin self worth, kemudian or score lebih kecil self worth
yang satu get score, kemudian di sini jika if self and len self worth, kemudian self and kamu sama dengan satu, kemudian J sama dengan self and kurang satu, while J sama dengan 0 and self worth J satu titik get score self J kurang sama dengan satu self self worth J sama dengan entry. Jadi Jadi di sini untuk penjelasan dari ini itu di mana entry get score ini itu adalah untuk memanggil objek dari get score dari objek entry untuk mendapatkan skor. Kemudian mencetak apakah papan skor masih memiliki ruang atau skor baru lebih tinggi dari skor terendah di papan skor. Nah, jika ada ruang ditambahkan jumlah self n ini self n ini dengan satu. Kemudian entry yang ke bawah jika diperlukan untuk memberi ruang bagi entry baru yang memiliki skor lebih tinggi. Nah, tempatkan di mana di sini itu ada tempatan untuk entry baru pada posisi yang sesuai berdasarkan skornya. Nah, di sini kan di sini kita akan apa ya? Menuliskan mungkin untuk contoh dari pengguna itu mungkin untuk membuat contoh untuk membuat papan skor di mana yang pertama itu kita akan membuat kelas game entry seperti sebelumnya, di mana itu kelas game entry titik 2, kemudian dev init sama dengan self dot name score. Nah, kemudian di sini ada self titik name sama dengan name, kemudian self titik score sama dengan skor. Sini selanjutnya itu dev get name
dengan parameter cell. Kemudian di sini return cell take name. Kemudian di sini def get score cell return kemudian cell score. Kemudian itu kita oh iya untuk def stringnya def str kemudian cell nah, kemudian return return eh, return sama dengan kurang lebih 0 koma berapa lagi ya? Satu. Satu. Kemudian kemudian titik format cell cell pada name cell titik score. Nah, untuk contoh penggunaannya itu di sini misalnya untuk board 1 sama dengan score board sama kemudian untuk entry 1 sama dengan game entry itu ada Ica skor 300. Kemudian untuk entry 2 sama dengan game entry Ana dengan skor 450. Nah, di sini kita teruskan board dot add sama dengan entry 1. Kemudian sini juga board sama dengan dot add dengan entry 2. Kemudian di sini tinggal kita print board. Nah, jadi di sini untuk penjelasan dari ini itu di mana entry get score ini itu adalah untuk memanggil objek dari get score dari objek entry untuk mendapatkan skor. Kemudian mencetak apakah papan skor masih memiliki ruang atau skor baru lebih tinggi dari skor terendah di papan skor. Nah, jika ada ruang ditambahkan jumlah self n ini self n ini dengan 1. Kemudian entry yang ke bawah jika diperlukan untuk memberi ruang bagi entry baru yang memiliki skor lebih tinggi. Nah, tempatkan di mana di sini itu ada tempatan untuk entry baru pada posisi yang sesuai berdasarkan skornya. Nah, di sini kan di sini kita akan apa ya? Menuliskan mungkin untuk contoh dari pengguna itu mungkin untuk membuat contoh untuk membuat papan skor di mana
Yang pertama itu kita akan membuat kelas geometri seperti sebelumnya, di mana itu kelas geometri tip 2, kemudian def init sama dengan self dot name score. Nah, kemudian di sini ada self titik name sama dengan name, kemudian self titik score sama dengan score. Sini selanjutnya itu def get name dengan parameter cell, kemudian di sini return cell take name. Kemudian di sini def get score cell return, kemudian cell score. Kemudian itu kita oh iya, untuk def stringnya def str, kemudian self, nah, kemudian return return eh, return sama dengan kurang lebih 0 0 koma berapa lagi ya, satu satu kemudian di sini, kemudian titik format self self dot name self titik score. Nah, untuk contoh penggunaannya itu di sini misalnya untuk board 1 sama dengan score board sama kemudian untuk entry 1 sama dengan game entry itu ada Ica skor 300. Kemudian untuk entry 2 sama dengan game entry Ana dengan skor 450. Nah, di sini kita teruskan board dot add sama dengan entry 1. Kemudian sini juga board sama dengan dot add dengan entry 2. Kemudian di sini tinggal kita print board. Nah,
Nah, ini tinggal kita dorong ke sini. Biar. Nah, untuk penjelasan dari codingan ini itu di mana entry dari kelas game entry ini itu apa ya, membuat papan skor dengan kapasitas maksimum 5, di mana di sini kita telah menambahkan entry yaitu ada Ica dengan skor 300, kemudian ada Anda 450, kemudian di sini Budi juga ada 500. Nah, kemudian ada buat add-nya, buat dot add, entry 1, 2, dan 3. Nah, di mana mencetak papan skor ini untuk melihat entry yang tersimpan. Di mana dengan kelas skateboard dan game entry ini bisa berfungsi dengan baik untuk menyimpan dan mengelola skor pemain dalam permainan. Nah, eh, mungkin dari saya itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.